Dan untuk mengetahui respon dari kuasa hukum Saka Tatal setelah sidang peninjauan kembali selesai, kemarin kita sudah bergabung dengan salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Aprilianti. Halo, selamat pagi Bu Titin. Ya, selamat pagi Bu Titin. Ya, ini Selamat pagi Bu. Ini kita sudah Titin Prialiati. Oh iya, Oke. siap Ibu, terima Siap, kasih. Ibu. Ibu, Bu Titin, ini setelah menjalani sidang peninjauan kembali Saka Tatal, apakah optimis Bu setelah hakim akan mengabulkan permohonan PK-nya nanti? Ya. Terima kasih Mbak Mas. Kami semua sangat optimis Mas, karena saksi-saksi ahli-ahli yang dihadirkan juga setelah mempelajari semua berkas yang kami serahkan itu ternyata memiliki keyakinan yang luar biasa. Memang ada yang salah pada proses, tidak saja pada proses persidangan mengenai Saka Tatal, dan mereka juga meyakini 7 terpidana lainnya walaupun untuk sidangnya PK Saka Tatal ada yang salah sejak awal dari penanganan sampai ke tingkat persidangan. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Mujofir kemarin, karena itu ternyata kan memberi pelajaran berharga tidak saja bagi kami sebagai tim kuasa hukum yang menghadirkan, tetapi sekaligus bagi jaksa dan majelis dengan penutup majelis yang luar biasa, sepertinya mengingatkan kita semua pada kebenaran itu memang harus ditegakkan, keadilan memang harus ditegakkan. Apalagi dengan misalnya pencabutan Liga Akbar, itu kan jelas sekali Liga Akbar pada saat memberikan kesaksian dan dihadirkan di sidang dewasa. Sebetulnya waktu dihadirkan di sidang dewasa, saya melihat Liga Akbar gesturnya kelihatan berbohong, kelihatan tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Dan ternyata terungkap di persidangan Saka Tatal, di sidang PK Saka Tatal. Karena dia diarahkan oleh Bapak Rudiana seolah menyatakan dia berada di tempat tersebut. Gitu. Walaupun dikatakan Liga Akbar pada saat verbal, Bapak Rudiana tidak berada di situ, tetapi dengan bahasa tolonglah biar cepat, itu kan relevan dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Mujahid. Seharusnya dari awal Liga Akbar memang didampingi oleh pengacara, oleh kuasa hukum. Tetapi karena pada saat BAP di 2016 tidak didampingi dan seolah diarahkan oleh Pak Rudiana dengan sebagai orang tua korban, dan Liga Akbar juga kan sahabatnya, akhirnya walaupun tidak sesuai apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang terjadi pada malam itu, Liga Akbar terpaksa sesuai dengan BAP. Kemudian seperti yang kemarin Pak Reza Indragiri juga menyatakan bahwa bukti-bukti perencanaan seolah terjadi, ada SMS, tetapi dalam berkas Pak Reza Indragiri juga membaca seluruh berkas, tidak pernah ada komunikasi yang perencanaan mau menyerang jam sekian, tidak pernah. Jadi komunikasi yang tertuang di dalam berkas itu hanya komunikasi ringan, mau ngapain ya nanti sholat dulu ya, hanya komunikasi seperti itu Mbak. Tetapi dalam dakwaan, dalam tuntutan seolah-olah terjadi perencanaan yang luar biasa, dan itu sudah dipatahkan oleh ahli Bapak Reza Indragiri. Ya. Dan kemudian penolakan jaksa mengenai novum yang katanya sebelumnya pernah disampaikan dalam berkas, saya sangat meyakini tidak pernah ada berkas yang kita tuangkan di dalam novum dan yang ini. Jadi memang jaksa juga tidak memahami konstruksi di 2016. Itulah sebabnya. Kemudian Widi juga menyatakan pada peristiwa tanggal 27 Widi bersama Vina. Bahkan Vina berangkat dari rumah Widi dengan mengenakan pakaian Widi. Widi sempat tidak akan memberikan pakaian yang dipinjamnya karena memang itu hadiah dari pacarnya. Saya bisa ini Mbak, untuk meyakinkan betul bahwa Vina pada saat pergi tanggal 27 Agustus 2016 itu dari rumah Widi. Ini fotonya Mbak. Yang atas itu foto Widi yang mengenakan baju hadiah dari pacarnya. Nah, terkonfirmasi pada tanggal 27 Vina itu memakai pakaian Widi, meminjam. Ini motifnya sama persis Mbak. Ya. Jadi
sebetulnya apa yang kami sampaikan, apalagi saya punya keyakinan dari 2016 tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti tertuang dalam dakwaan tuntutan kemudian putusan yang akhirnya memvonis 7 terpidana seumur hidup dan Sakatata 8 tahun. Saya meyakini ini terpatahkan seluruhnya pada saat kami menghadirkan saksi ahli dan ahli juga punya keyakinan yang sama. Ya. Ahli forensik yang kita hadirkan, Dr. Budi, itu kalau memang ada TKP lain, harusnya di TKP lain itu tetap ada komponen yang melekat di tubuh korban. Karena gini, kedua korban ditemukan di flyover Talun yang merupakan jalan raya atau beraspal. Tetapi kalau dalam dakwaan dan sampai putusan itu seolah-olah terjadi peristiwa yang luar biasa, ada penganiayaan, penusukan, pemerkosaan di belakang showroom. Belakang showroom itu arealnya adalah tanah kebun yang ada rumputnya, ada tanah kotor, dan itu habis hujan. Seharusnya apabila betul terjadi pembunuhan, justru eksekusinya di flyover Talun yang merupakan wilayah hukum kota Cirebon, kan ada bagian komponen yang melekat di tubuh korban pada saat dibawa ke rumah sakit, tetapi yang ternyata bersih. Nah, bersihnya itu juga kami sampaikan tertuang di dalam novum, karena ada dari 5 novum itu 2 itu bagian tubuh Vina dan itu mulus, tidak ada kotor, tidak ada bekas lumpur, padahal itu kondisinya habis hujan. Jadi kami sangat meyakini, seluruh ahli ini juga punya keyakinan bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan dan memvonis 8 terpidana. Ya, Bu Titin, tapi ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kuasa hukum Vina ini yang mengatakan bersikeras bahwa kliennya ini tewas dibunuh dan ini pun juga ada ditemukan luka pada tubuh Vina dan patah tulang begitu di badannya. Ini seperti apa tanggapan Anda? Kalau gini, Mas, kalau kita kan dasarnya hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit juga hasil otopsi. Kalau patah tulang dalam kecelakaan itu juga kan hal yang luar biasa. Sebetulnya kalau bukan hal yang luar biasa gitu. Karena Eki juga mengalami patah tulang. Itu kan kelihatan dari fotonya, tangannya agak bergeser kelihatannya. Dan sebetulnya kalau melihat hasil visum luar secara keseluruhan itu kebanyakan luka lecet. Luka lecet, luka lecet, luka lecet gitu. Keyakinan keluarga boleh saja. Kami juga turut berduka-cita atas meninggalnya kedua korban. Tetapi mohon maaf, sebetulnya walaupun kakaknya Vina banyak bicara di media, tetapi sebetulnya tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan adalah ayahnya Vina di 2016 lalu. Mohon maaf, sebetulnya saya nggak mau ngomong kayak gini. Waktu hadir di 2016, saya pernah menanyakan kepada ayahnya Vina, Bapak mohon maaf kalau Bapak punya anak perempuan, saya juga punya anak perempuan. Kalau pukul 6 maghrib belum datang ke rumah dari sekolah, belum sampai, pasti kami cari gitu. Kok Bapak anak sampai jam 10 tidak dicari? Waktu itu saya harus ngomong demi Allah gitu Mbak, karena ini saya nggak nyaman sebetulnya mengungkap ini. Jawaban ayahnya Vina, anak saya jarang tidur di rumah, sering menginap di rumah temannya. Saya sebenarnya udah selesai gitu, dan sebetulnya saya pahami itu dari 2016. Tapi kan saya nggak pernah ngomong. Tapi terkonfirmasi ketika Widi dan Mega menyatakan Vina menginap di rumahnya. Dan Widi pernah menanyakan kenapa, udah ngomong belum kok kamu tidur di rumah saya, dicari enggak sama keluarga. Nah itu kan terkonfirmasi. Saya berani ngomong gini setelah Widi juga memberikan kesaksian. Mohon maaf, Mega juga menyatakan di persidangan PK ya. Mohon maaf karena di situ ada perdarahan dan sebagainya, di hasil visum luar, di hasil visum. Kemudian ternyata pada saat itu Vina sedang menstruasi. Saya nyatakan ke Mega, kenapa kok sampai tahu? Karena Vina meletakkan pakaian dalam dan pembalut yang masih ada noda darahnya itu di kamar mandi dan dicucikan oleh Mega. Jadi saya betul-betul lepas betul menyatakan ini karena memang itu terkonfirmasi di sidang PK ketika kita menghadirkan Widi dan Mega. Baik Ibu Titin, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Titin selaku kuasa hukum dari pihak Sakatatal.